Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita, MPM 5021214, kelas 4F, Prodi PGSD, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu curil yang berarti pelari, serta curere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Kemudian hal tersebut diadaptasi ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seseorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Pengertian telaah kurikulum. Telaah adalah penyelidikan, kajian, pemeriksaan, dan penelitian. Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari, dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu. Prinsip dan fungsi kurikulum. Prinsip kurikulum: produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas dan efisiensi, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. B. Fungsi kurikulum. Pada dasarnya kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi guru. Kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran bagi sekolah atau pengawas. Berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Dasar dan tujuan kurikulum. Asy-Syaibani menetapkan 5 dasar pokok kurikulum pendidikan, yaitu dasar legili, falsafah, psikologis, sosiologis, dan organisatoris. Sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan, bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Relevansi kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntunan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Inilah yang dimaksud prinsip relevansi. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponennya, yaitu serasi antara tujuan yang harus dicapai, isi materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi keluar, eksternal, yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.